Shalom sahabat Grow Blessing, Happy Sunday. Hari ini adalah hari Minggu dan seminggu lagi kita akan melewati bulan Januari dan akan masuk ke bulan Februari. Dan gak berasa banget. Dan aku akan semakin selalu excited untuk menghadapi tahun 2021 yang penuh dengan berbagai macam pencobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam hal-hal baik sukacita, duka cita, bahagia, semuanya. Dan tepat hari ini aku record VN ini atau renungan hari ini itu tepat di hari dimana aku setelah melakukan kelompok kecil dengan teman-temanku. Karena aku bersyukur juga aku dipercayakan sebagai seorang leader di salah satu kelompok kecil di kampusku. Dan hari ini aku baru aja selesai sharing sama teman-temanku yang lain. Kalau kita tuh di kampus disebutnya AKK ya, anak kelompok kecil, dan kalau pemimpin itu disebut PKK, pemimpin kelompok kecil. Intinya kakak ini atau kelompok kecil ini bukan sekedar komsel, tapi dimana kita tuh sama-sama bertumbuh dan sebuah komunitas rohani yang sangat sehat menurut aku. Dan kita benar-benar terbuka dan saling menguatkan sih ya. Kelompok kecil ini baru berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan, tapi literally itu benar-benar berjalan itu baru 1 bulan. Dan kita pun baru masuk bab pertama. Jadi kelompok kecil ini pun kita membahas pakai sebuah buku untuk memandu kita ya. Jadi kita gak cuma sekedar ketawa ketiwi, tapi kita juga saling menguatkan dan sharing firman Tuhan. So, apa yang ingin aku sharingkan adalah mengenai perubahan membutuhkan komunitas yang jujur. Sama kayak tadi aku udah ngomong bahwa kelompok kecilku ini adalah sebuah komunitas yang sangat sehat menurut aku. Kita terdiri dari 7 orang, ada aku, ada 6 orang kelompok kecil anak-anaknya, dan juga ada 1 anakku lagi yang gak bersama dengan kita lagi. Dan intinya hari ini kita membahas mengenai memulai hidup yang baru dalam Tuhan. Singkat cerita, kita selalu ada sharing di akhirnya. Dan kita bertukar pikiran, dan aku bersyukur banget kayak berbagi cerita atau sharing dengan sesama yang tepat, lalu saling mendoakan adalah sebuah langkah awal yang sangat besar dalam menuju suatu perubahan hidup. Jadi kalau kita mau berubah, kita gak bisa tuh yang namanya kita diam-diam aja seakan-akan kita bisa mengatasi semuanya. Kita membutuhkan orang lain, seseorang yang memang satu visi dengan kita, yaitu orang-orang yang komunitas rohani itu. Kenapa sih Sar gak komunitas duniawi gitu ya? Kan selalu ada kan duniawi dan rohani. Karena balik lagi teman-teman, semua sama saja, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin kebanyakan orang duniawi adalah selalu mengajarkan sebuah saran yang hanya membuat kita senang sesaat masalah tidak terselesaikan. Berbeda dengan anak-anak atau teman-teman kita di rohani ya, teman gereja kita, komsel kita. Mereka selalu mengajarkan bagaimana memiliki ketenangan jiwa, tapi juga menyelesaikan sebuah masalah. Seperti dikatakan di dalam Alkitab, janganlah kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan orang. Dan dari ayat ini, kita dapat mengerti dengan jelas bahwa Allah ingin kita pun hadir dan mengalami perubahan dalam hidup. Dan perubahan hidup itu ada ketika kita ada di tengah-tengah lingkungan yang sama-sama mau bertumbuh di dalam Kristus. Dan teman-teman, dalam hidup ini kita harus mengatakan sebuah kebenaran, khususnya di dalam sebuah komunitas. Jangan kita tuh bergabung di sebuah circle yang hanya membuat kita tuh semakin depres, semakin seakan-akan kita tuh menghindari masalah. Karena ada pepatah bilang kan masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dihadapi dan diselesaikan. And then ada juga beberapa hal dalam kehidupan kita di mana kita tuh gak pernah bisa mengubah diri kita sendiri, khususnya hal tersulit dalam hidup kita. Dan kita butuh orang lain, khususnya kita itu makhluk sosial ya. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Mungkin tidak semuanya, tapi bisa memberikan solusi. Kita gak wajib untuk menceritakan masalah kita
secara detail gitu ya. Dan gak harus semua orang kita ceritakan. Cukup ke beberapa teman yang kita percaya yang bisa menguatkan kita kembali. Dan mengungkapkan perasaan adalah awal dari penyembuhan kita. Kelompok kecil contohnya. Berarti kelompok kecil ini ada, itu kalau ditanya, sering kan kita tuh ditanya kalau lagi sharing, kabar kamu gimana? Baik, titik gitu. Tapi kita harus dewasa juga teman-teman. Ketika kita ditanya bagaimana keadaanmu, kita harus berani untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan sampai di titik dimana kita berani untuk ngomong, this is my hardest day. Ini adalah hari terberat gue. Nah itulah dimana kita mulai percaya sama orang tersebut dan membuka diri untuk mengalami sebuah perubahan. Seperti dikatakan Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dan jadi, jika kita adalah seseorang yang percaya, maka kita juga seseorang yang memiliki di dalam keluarga Allah. Dan setiap orang percaya lainnya itu juga memiliki kita di dalam keluarga Allah. And then, dalam menjalani hidup juga kita punya dua pilihan sebenarnya. Berpura-pura kita bisa mengatasinya, atau kita bisa mengatasi itu semua bersama-sama. Jadi semua itu adalah pilihan kita. Kita ingin sembuh secara total, atau kita ingin semua baik-baik saja, tapi enggak full baik-baik aja. Ingat loh teman-teman, setiap masalah itu pasti akan selalu datang, akan selalu ada dan akan selalu semakin berat. Tapi semua ada dalam pilihan kita. Apakah kita mau untuk mengalami perubahan hidup itu, atau kita malah mau menghindari masalah itu. Aku pun ngomong seperti ini ketika aku lagi menghadapi masalah. Tapi aku bersyukur dari sebuah komunitas kecilku ini, ketika kita sharing, saling mendoakan, saling berbagi cerita, mendengarkan firman Tuhan, kita kembali berbuka pikiran teman-teman. Otak manusia itu kecil loh teman-teman, gak bisa menyimpan semua hal dan gak bisa mengetahui segala macam hal. Tapi dari pengalaman setiap teman-teman kita mengerti apa yang harus kita lakukan. So, kita harus merefleksikan diri kembali, apa yang baik dan harus kita lakukan. Aku mendorong kita sekali lagi untuk masuk dan gabung ke dalam komunitas kecil, baik di dalam gereja, kampus, atau dimanapun kita berada. Kejarlah hadirat Tuhan, selagi Tuhan mau ditemui di hadiratnya.